Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak atau Ibu serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya untuk menonton video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 mengenai interest risk 1 pada mata kuliah manajemen risiko. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu risiko yang sangat krusial dalam dunia keuangan, yaitu interest rate risk atau risiko suku bunga. Risiko ini berkaitan dengan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai aset, liabilitas, dan arus kas perusahaan, terutama dalam industri yang sangat bergantung pada pergerakan suku bunga seperti perbankan dan investasi. Memahami cara mengelola risiko ini adalah kunci dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan mengoptimalkan pengambilan keputusan investasi. Dalam melakukan presentasi ini, saya tidak sendiri. Di sini saya Rizky Apriansyah dengan NIM 2022 1111 056 bersama dua rekan saya, yaitu yang pertama ada Feby Saina Maria Simanjuntak dengan NIM 2022 11111033 dan Dwi Putri Aprilia Zulfiati dengan NIM 2022 11111036. Oke, setelah kenal dengan kelompok-kelompok saya akan langsung lanjut ke materinya. Materi yang pertama itu ada model free pricing atau memahami pengaruh perubahan suku bunga. Model free pricing adalah alat penting dalam manajemen aset dan liabilitas atau ALM. Alat ini digunakan untuk memahami bagaimana perubahan suku bunga mempengaruhi profitabilitas suatu lembaga keuangan. Lembaga keuangan seperti bank memiliki aset dan liabilitas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Aset dan liabilitas ini memiliki durasi yang berbeda-beda untuk mengalami perubahan suku bunga atau repricing. Dalam konteks ini, model repricing berfungsi untuk menganalisis dan membandingkan durasi repricing dari aset dan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga. Durasi repricing adalah waktu di mana aset atau liabilitas tersebut dapat mengalami penyesuaian terhadap perubahan suku bunga yang berlaku di pasar. Dengan melakukan analisis ini, lembaga keuangan dapat memproyeksikan dampak dari perubahan suku bunga terhadap pendapatan dan biaya bunga. Lalu selanjutnya next itu ada aset sensitif suku bunga atau RSA. Yang pertama ialah yaitu definisi dulu, yaitu dari aset sensitif suku bunga atau RSA, yaitu aset yang pendapatannya secara langsung dipengaruhi oleh perubahan suku bunga di pasar. Jadi ketika suku bunga berubah, pendapatan yang dihasilkan dari aset-aset ini juga akan mengalami perubahan yang sesuai dengan pergerakan suku bunga tersebut. RSA cenderung memiliki jangka waktu pendek yang relatif pendek dan sangat sensitif terhadap fluktuasi suku bunga. Karena aset ini sering memiliki repricing atau penyesuaian tingkat bunga dalam waktu singkat. Mereka mampu mencerminkan perubahan suku bunga dengan cepat, baik dalam bentuk kenaikan atau penurunan. Contoh dari RSA sendiri meliputi pinjaman jangka pendek. Pinjaman ini biasanya memiliki periode yang singkat, sehingga suku bunga dapat disesuaikan secara cepat. Misalnya, pinjaman komersial dengan suku bunga mengambang akan mengalami penyesuaian tingkat bunga jika suku bunga pasar berubah. Yang kedua ada deposito berjangka atau term deposit.
atau dengan periode jatuh tempo pendek, misalnya 3 bulan hingga 1 year 1 tahun, di mana tingkat bunga dapat berubah jika nasabah memperbarui deposito setelah jatuh tempo. Lalu yang ketiga ada surat berharga jangka pendek atau short term securities. Surat berharga seperti obligasi jangka pendek atau treasury bills yang jatuh tempo dalam waktu singkat. Ketika suku bunga meningkat, surat berharga ini dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi karena tingkat bunganya menyesuaikan dengan harga pasar. Analisis RSA sangat penting dalam manajemen risiko suku bunga karena perubahan suku bunga dapat berdampak signifikan pada arus kas dan profitabilitas lembaga keuangan. Beberapa alasan mengapa RSA perlu dianalisis dengan cermat. Yang pertama yaitu pengaruh langsung pada profitabilitas. Suku bunga yang fluktuatif dapat menyebabkan volatilitas pendapatan. Analisis RSA membantu lembaga keuangan dalam meramalkan dampak dari perubahan suku bunga terhadap pendapatan mereka, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif atau memaksimalkan keuntungan dari perubahan ini. Yang kedua itu ada manajemen aset dan liabilitas atau ALM. Dalam kerangka manajemen aset dan liabilitas, memahami komposisi dan durasi aset sensitif suku bunga sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas. Jika lembaga keuangan memiliki RSA yang jauh lebih tinggi dibandingkan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga atau SRL, lembaga tersebut mungkin akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar saat suku bunga naik, tetapi beresiko mengalami penurunan pendapatan signifikan ketika suku bunga turun. Lalu selanjutnya ada mengelola risiko suku bunga. Dengan menganalisis RSA secara terperinci, lembaga keuangan dapat mengidentifikasi risiko yang mereka hadapi akibat perubahan suku bunga. Mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi nilai atau hedging terhadap risiko ini. Misalnya, dengan menggunakan instrumen derivatif seperti kontrak bunga untuk melindungi pendapatan mereka dan fluktuasi suku bunga. Setelah membahas RSA, kita lanjut akan membahas liabilitas sensitif suku bunga atau RSL. Liabilitas sensitif suku bunga atau RSL adalah kewajiban liabilitas lembaga keuangan yang biaya bunganya dapat berubah sesuai dengan pergerakan suku bunga pasar. Artinya, ketika suku bunga di pasar naik atau turun, biaya bunga yang harus dibayarkan oleh lembaga keuangan atau liabilitas tersebut juga mengalami penyesuaian, sama seperti aset sensitif suku bunga atau RSA. Liabilitas sensitif suku bunga umumnya juga memiliki jangka waktu jatuh tempo yang relatif pendek dan sangat rentan terhadap perubahan tingkat suku bunga. Contoh dari RSL meliputi yang pertama, ada deposito giro atau demand deposits yang merupakan simpanan yang memungkinkan nasabah untuk menarik dana kapan saja tanpa penalti. Biasanya, deposito giro memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis simpanan lainnya, karena mereka menyediakan likuiditas yang tinggi bagi pemilik rekening. Meskipun bunganya rendah, suku bunga deposito giro masih dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar. Lembaga keuangan harus membayar bunga atas saldo giro kepada nasabah meskipun bunganya mungkin kecil. Yang kedua yaitu deposito tabungan atau savings deposits, merupakan simpanan di mana nasabah dapat menyetor
atau menarik dana kapan saja. Tetapi biasanya dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan giro. Deposito tabungan masih dianggap sebagai kewajiban jangka pendek karena nasabah bisa menarik dananya kapan saja dan suku bunganya dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar. Yang ketiga yaitu pinjaman jangka pendek atau bisa disebut short-term borrowings adalah pinjaman yang diambil oleh lembaga keuangan dengan jangka waktu yang relatif singkat. Biasanya kurang dari 1 tahun. Pinjaman ini sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sementara atau untuk menutupi kesenjangan antara aset dan liabilitas. Suku bunga yang dikenakan pada pinjaman jangka pendek ini biasanya berbunga mengambang atau floating interest rate, yang berarti biayanya akan berubah sesuai dengan fluktuasi suku bunga pasar. Perubahan suku bunga di pasar keuangan memiliki dampak langsung pada liabilitas sensitif atau RSL. Karena RSL adalah kewajiban yang suku bunganya berubah seiring dengan fluktuasi suku bunga pasar. Perubahan ini biasanya meningkatkan atau mengurangi biaya bunga yang harus dibayar oleh lembaga keuangan. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi arus kas keluar dalam bentuk biaya bunga, tetapi juga mempengaruhi keseluruhan profitabilitas lembaga keuangan. Oke, lanjut. Selanjutnya ada perubahan suku bunga yang sama pada RSA dan RLS. Pada skenario ini diasumsikan bahwa suku bunga naik atau turun dengan persentase yang sama baik untuk aset sensitif suku bunga atau rate sensitive asset RSA maupun liabilitas sensitif suku bunga atau rate sensitive liabilitas RSL. Artinya, jika suku bunga naik sebesar 1%, maka pendapatan dari RSA akan naik dengan jumlah yang sama, seperti kenaikan biaya bunga dari RSL. Demikian juga jika suku bunga turun 1%. Pendapatan dari RSA dan biaya bunga dari RSL akan turun dengan jumlah yang sama. Hal ini disebabkan karena kenaikan atau penurunan suku bunga memberikan efek yang simetris baik pada pendapatan yang dihasilkan dari RSA maupun biaya bunga yang harus dibayarkan atas RSL. Singkatnya, pendapatan dari RSA meningkat seiring kenaikan suku bunga, tetapi biaya bunga dari RSL juga naik pada tingkat yang sama, sehingga keduanya saling mengimbangi satu sama lain. Dalam masalah ini, di mana suku bunga naik atau turun dengan persentase yang sama pada RSA dan RSL, tidak akan terjadi dampak signifikan pada probabilitas lembaga keuangan jika jumlah RSA dan RSL seimbang. Hal ini terjadi karena, pertama, kenaikan suku bunga. Efek positif dari peningkatan pendapatan RSA akan diimbangi oleh efek negatif dari peningkatan biaya bunga pada RSL. Yang kedua, penurunan suku bunga. Efek negatif dari penurunan pendapatan RSA akan diimbangi oleh efek positif dari penurunan biaya bunga pada RSL. Dengan kata lain, perubahan suku bunga yang sama pada RSA dan RSL menciptakan dampak netral terhadap probabilitas, selama total nilai RSA dan RSL dalam lembaga keuangan tersebut berada dalam keseimbangan. Next. Selanjutnya, perubahan suku bunga yang tidak sama pada RSA dan RSL. Perubahan suku bunga yang tidak sama untuk RSA dan RSL bisa terjadi dalam berbagai kondisi pasar, seperti kenaikan suku bunga lebih tinggi pada RSA dibandingkan dengan RSL. Ini terjadi ketika pendapatan bunga dari aset meningkat lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan biaya bunga dari liabilitas. Yang kedua, kenaikan suku bunga lebih tinggi pada RSL dibandingkan dengan RSA. Ini terjadi ketika biaya bunga dari liabilitas meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pendapatan bunga dari aset. Contohnya, suku bunga untuk RSA naik 1%, sedangkan suku bunga untuk RSL hanya naik 0,5%. Atau sebaliknya,
jika suku bunga untuk RSA hanya naik 0,5%, sementara suku bunga untuk RSL naik 1%. Dalam kedua kasus tersebut, dampaknya pada probabilitas lembaga keuangan akan berbeda, tergantung pada bagaimana suku bunga pada RSA dan RSL bergerak relatif satu sama lain. Selanjutnya ialah dampak perubahan suku bunga yang tidak sama pada probabilitas. Perubahan suku bunga yang tidak sama antara RSA dan RSL akan memengaruhi margin bunga bersih atau net interest margin. Lembaga keuangan yang merupakan selisih antara pendapatan bunga dari aset dan biaya bunga dari liabilitas. Ada dua kemungkinan dampak. Yang pertama yaitu jika suku bunga RSA naik lebih tinggi daripada RSL. Kenaikan pendapatan yang lebih cepat dari RSA, ketika suku bunga pada RSA naik lebih cepat, misalnya 1%, dibandingkan dengan suku bunga pada RSL, misalnya 0,5%, lembaga keuangan akan mengalami peningkatan pendapatan yang lebih besar dari aset-aset sensitif, suku bunga seperti pinjaman berbunga mengambang atau surat berharga jangka pendek. Misalnya, pinjaman berbunga mengambang yang dimiliki oleh lembaga keuangan akan menghasilkan bunga yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan total pendapatan. Yang kedua, peningkatan biaya bunga yang lebih lambat pada RSL. Pada saat yang sama, kenaikan biaya bunga pada RSL terjadi dengan laju yang lebih lambat. Liabilitas seperti deposito giro dan tabungan mungkin hanya mengalami kenaikan bunga sebesar 0,5%, yang berarti biaya bunga yang harus dibayarkan oleh lembaga keuangan meningkat, tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Yang ketiga, dampak pada probabilitas. Karena pendapatan dari RSA naik lebih cepat daripada peningkatan biaya dengan RSL, lembaga keuangan akan menikmati peningkatan probabilitas. Margin bunga bersih meningkat karena ada lebih banyak pendapatan bunga dari aset dibandingkan biaya bunga dari liabilitas. Contoh perhitungan sederhananya yaitu jika RSA menghasilkan pendapatan bunga sebesar 1 miliar dan suku bunga naik 1%, lembaga keuangan akan mendapatkan tambahan pendapatan 10 juta. Jika RSL sebesar 1 miliar hanya mengalami kenaikan suku bunga 0,5%, biaya bunga hanya naik 5 juta. Dalam skenario ini, probabilitas bersih lembaga keuangan meningkat sebesar 5 juta, karena peningkatan pendapatan dari RSA lebih besar daripada peningkatan biaya bunga dari RSL. Selanjutnya yang kedua, yaitu jika suku bunga RSL naik lebih tinggi daripada RSA. Kenaikan pendapatan yang lebih lambat dari RSA jika suku bunga pada RSA naik lebih lambat, misalnya 0,5% daripada suku bunga RSL, misalnya 1%. Pendapatan yang dihasilkan dari aset sensitif, suku bunga akan meningkat, tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Misalnya, surat berharga jangka pendek atau pinjaman berbunga mengambang yang dimiliki oleh lembaga keuangan mungkin hanya menghasilkan sedikit tambahan pendapatan bunga. Kedua, peningkatan biaya bunga yang lebih cepat pada RSL. Pada saat yang sama, biaya bunga dari liabilitas sensitif suku bunga, seperti deposito tabungan atau pinjaman jangka pendek, akan naik lebih cepat. Jika suku bunga pada RSL naik 1%, lembaga keuangan akan menghadapi biaya bunga yang lebih tinggi pada liabilitas mereka. Dampak pada probabilitas. Dalam skenario ini, probabilitas lembaga keuangan akan menurun, karena peningkatan biaya bunga pada RSL lebih besar daripada peningkatan pendapatan dari RSA. Margin bunga bersih menyempit karena biaya yang dikeluarkan untuk membayar bunga liabilitas melebihi pendapatan tambahan yang diperoleh dari aset. Contoh perhitungan sederhananya yaitu, jika RSA menghasilkan pendapatan bunga sebesar 1 miliar tetapi suku bunga hanya naik 0,5%, lembaga keuangan hanya mendapatkan tambahan pendapatan 5 juta. Sementara itu, jika RSL sebesar 1 miliar mengalami kenaikan suku bunga 1%, biaya bunga naik 10 juta. Dalam skenario ini, probabilitas bersih lembaga keuangan menurun sebesar 5 juta, karena peningkatan biaya bunga RSL lebih besar daripada RSA. Perubahan suku bunga yang tidak sama pada RSA dan RSL menunjukkan bahwa lembaga keuangan harus melakukan analisis yang mendalam terhadap risiko suku bunga. Beberapa alasan penting untuk melakukan analisis ini meliputi yang pertama, mengelola risiko suku bunga, yaitu ketika suku bunga bergerak dengan cara yang berbeda untuk RSA dan RSL, lembaga keuangan menghadapi risiko ketidakseimbangan antara pendapatan bunga dari aset dan biaya bunga dari liabilitas. Oleh karena itu, analisis risiko suku bunga menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan siap menghadapi skenario di mana suku bunga pada RSA dan RSL tidak bergerak secara paralel. Yang kedua, mengantisipasi perubahan pasar.
Pasar suku bunga seringkali tidak bergerak secara seragam di berbagai segmen aset liabilitas. Lembaga keuangan harus mengantisipasi perbedaan ini dengan menyesuaikan strategi mereka dalam mengelola portofolio aset dan liabilitas mereka. Misalnya, jika lembaga keuangan memperkirakan suku bunga pada RSA akan naik lebih cepat daripada RSL, mereka mungkin akan meningkatkan eksposur pada aset berbunga mengambang untuk memaksimalkan pendapatan. Yang terakhir yaitu penyesuaian strategi ALM atau Asset Liability Management. Manajemen aset dan liabilitas atau ALM adalah pendekatan strategis yang digunakan lembaga keuangan untuk mengelola risiko suku bunga. Dengan memahami bagaimana suku bunga pada RSA dan RSL bergerak, lembaga keuangan dapat menyesuaikan portofolio mereka untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan probabilitas. Misalnya jika suku bunga pada RSL diperkirakan naik lebih cepat, lembaga keuangan dapat mencari cara untuk mengurangi eksposur pada liabilitas berbunga mengambang atau melakukan hedging terhadap risiko suku bunga. Next. Selanjutnya, kelemahan model repricing. Model repricing adalah alat yang digunakan dalam manajemen aset dan liabilitas atau ALM untuk mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan dan biaya bunga lembaga keuangan. Meskipun model ini bermanfaat dalam memberikan gambaran umum tentang bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya, terdapat beberapa kelemahan signifikan yang harus dipahami, yaitu penjelasan detail mengenai 3 kelemahan utama model repricing. Yang pertama, efek nilai pasar, perubahan arus kas, dan aktivitas luar neraca. Yang pertama, yaitu efek nilai pasar. Model repricing berfokus pada bagaimana suku bunga yang berubah dapat mempengaruhi pendapatan bunga dari aset dan biaya bunga dari liabilitas. Tetapi, ia tidak mempertimbangkan dampak dari perubahan nilai pasar aset dan liabilitas itu sendiri. Nilai pasar adalah nilai yang dapat diperoleh dari penjualan aset atau liabilitas di pasar terbuka pada suatu waktu tertentu. Perubahan nilai pasar dapat terjadi akibat faktor-faktor lain yang tidak terkait langsung dengan perubahan suku bunga seperti perubahan kondisi ekonomi, faktor spesifik industri, dan kondisi pasar. Model repricing tidak menangkap perubahan nilai pasar ini, sehingga dapat memberikan gambaran yang tidak akurat mengenai situasi keuangan lembaga keuangan. Misalnya, jika nilai pasar aset jatuh karena faktor eksternal meskipun suku bunga tidak berubah, model repricing tidak akan mencerminkan dampak penurunan nilai tersebut pada probabilitas lembaga keuangan. Hal ini dapat menyebabkan keputusan manajerial yang buruk karena lembaga keuangan mungkin tidak menyadari resiko yang sebenarnya terkait dengan perubahan nilai pasar. Yang kedua, yaitu perubahan arus kas. Model repricing mengkategorikan aset dan liabilitas berdasarkan jangka waktu repricing, tetapi ia tidak mempertimbangkan perubahan arus kas yang terjadi di luar periode repricing. Arus kas adalah aliran kas yang masuk dan keluar dari suatu entitas selama periode tertentu. Dampak dari arus kas yang tidak dipertimbangkan yaitu perubahan arus kas di luar periode repricing. Banyak aset dan liabilitas, terutama yang jangka panjang, mungkin memiliki arus kas yang tidak terikat pada periode repricing yang ditentukan dalam model. Misalnya, pinjaman jangka panjang dengan pembayaran cicilan yang tetap mungkin memiliki arus kas yang berbeda pada setiap periode yang tidak dipertimbangkan dalam model repricing. Atau liabilitas jangka panjang seperti obligasi dapat memiliki arus kas yang terputus-putus karena tergantung pada tanggal pembayaran bunga dan pokok. Lalu perkiraan probabilitas yang tidak akurat. Ketidakakuratan dalam memprediksi arus kas dapat menyebabkan model ini menghasilkan estimasi probabilitas yang tidak tepat, terutama dalam menghadapi fluktuasi suku bunga. Misalnya, jika lembaga keuangan mengandalkan model repricing untuk mengukur probabilitas dan tidak mempertimbangkan perubahan arus kas jangka panjang, mereka mungkin tidak siap menghadapi penurunan pendapatan ketika arus kas dari aset tidak sesuai harapan. Yang terakhir yaitu aktivitas luar neraca. Aktivitas luar neraca mencakup transaksi yang tidak dicatat di neraca perusahaan tetapi dapat mempengaruhi arus kas dan risiko keuangan lembaga keuangan. Contohnya seperti surat berharga derivatif, kontrak keuangan yang nilainya tergantung pada nilai aset yang mendasari, misalnya opsi atau futures. Yang kedua, kontrak hedging.
instrumen yang digunakan untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi harga atau suku bunga. Model repricing tidak memperhitungkan dampak dari aktivitas luar neraca ini, yang dapat memberikan risiko signifikan terhadap probabilitas lembaga keuangan. Risiko yang tidak terukur karena aktivitas luar neraca tidak dicakup oleh model repricing, lembaga keuangan mungkin menghadapi risiko yang tidak terlihat yang dapat berdampak besar pada arus kas dan probabilitas. Contohnya, jika lembaga keuangan terlibat dalam kontrak derivatif yang menghasilkan kerugian karena perubahan suku bunga yang tidak terduga, kerugian tersebut tidak akan tercermin dalam analisis model repricing. Next. Selanjutnya yaitu efek nilai pasar. Nilai pasar aset dan liabilitas dapat berfluktuasi karena berbagai faktor ekonomi, termasuk perubahan suku bunga, kondisi pasar, dan sentimen investor. Model repricing berfokus pada dampak suku bunga terhadap pendapatan dan biaya bunga, tetapi juga penting untuk memahami efek nilai pasar dari RSA dan RSL, serta dampaknya pada probabilitas lembaga keuangan. Berikut penjelasan rinci mengenai efek nilai pasar pada RSA dan RSL, serta dampaknya terhadap probabilitas. Yang pertama, peningkatan nilai pasar RSA terjadi ketika nilai total aset yang sensitif terhadap suku bunga meningkat. Hal ini dapat terjadi karena kenaikan suku bunga yang positif ketika suku bunga pasar naik, aset seperti pinjaman berbunga mengambang, deposito berjangka, dan surat berharga jangka pendek mungkin akan menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan nilai pasar mereka. Peningkatan permintaan. Permintaan yang lebih tinggi untuk aset tertentu juga dapat menyebabkan peningkatan nilai pasar. Lalu dampak pada probabilitas. Peningkatan probabilitas kenaikan nilai pasar RSA berpotensi meningkatkan probabilitas lembaga keuangan. Ketika nilai pasar aset meningkat, lembaga keuangan mungkin dapat menjual aset dengan harga yang lebih tinggi di pasar atau mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari imbal hasil yang lebih tinggi. Ini dapat meningkatkan total pendapatan dan laba bersih lembaga keuangan. Kedua, penurunan nilai pasar RSA terjadi ketika nilai total aset yang sensitif terhadap suku bunga menurun. Penyebabnya bisa meliputi kondisi pasar yang negatif, kenaikan suku bunga. Dampak pada probabilitasnya yaitu penurunan probabilitas. Penurunan nilai pasar RSA dapat berdampak negatif pada probabilitas lembaga keuangan. Ketika nilai pasar aset menurun, lembaga keuangan mungkin tidak dapat menjual aset tersebut dengan harga yang memadai atau akan mendapatkan pendapatan yang lebih rendah dari imbal hasil yang dihasilkan. Ini dapat mengurangi total pendapatan dan laba bersih. Yang ketiga, yaitu peningkatan nilai pasar RSL terjadi ketika nilai total liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga meningkat. Hal ini bisa disebabkan oleh kenaikan suku bunga. Ketika suku bunga pasar naik, biaya bunga untuk liabilitas seperti deposito, giro, dan pinjaman jangka pendek mungkin akan meningkat, sehingga meningkatkan nilai total liabilitas. Kondisi ekonomi yang membaik, kenaikan permintaan untuk produk atau jasa lembaga keuangan dapat meningkatkan nilai liabilitas. Dampak dari probabilitasnya yaitu penurunan probabilitas. Peningkatan nilai pasar RSL dapat menurunkan probabilitas lembaga keuangan. Kenaikan biaya bunga yang lebih tinggi pada liabilitas dapat mengurangi margin bunga bersih, karena lembaga keuangan harus membayar lebih banyak bunga kepada nasabah yang mengurangi laba bersih. Yang keempat yaitu penurunan nilai pasar RSL terjadi ketika nilai total liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga menurun. Penyebabnya bisa meliputi penurunan suku bunga. Ketika suku bunga pasar turun, biaya bunga pada liabilitas juga berkurang, sehingga mengurangi nilai total liabilitas. Peningkatan efisiensi manajemen liabilitas. Lembaga keuangan yang mampu mengelola liabilitas dengan lebih baik dapat mengalami penurunan nilai pasar liabilitas. Dampaknya yaitu peningkatan probabilitas. Penurunan nilai pasar RSL dapat berdampak positif pada probabilitas lembaga keuangan. Ketika biaya bunga pada liabilitas berkurang, lembaga keuangan dapat meningkatkan margin bunga bersih, yang berarti mereka membayar lebih sedikit dalam bentuk bunga, sehingga meningkatkan laba bersih.
Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu Feby Sainauli Maria Simanjuntak. Di slide ini, kita akan membahas masalah run-off. Run-off merujuk pada proses pengurangan bertahap dari aset dan liabilitas lembaga keuangan selama periode waktu tertentu. Proses ini terjadi ketika beberapa aset atau liabilitas mendekati tanggal jatuh tempo dan sebagai hasilnya tidak diperpanjang atau di-roll over. Run-off dapat melibatkan berbagai jenis aset dan liabilitas, termasuk pinjaman, deposito, dan instrumen keuangan lainnya. Selain itu, ada juga contoh dari run-off, yaitu yang pertama adalah pinjaman jangka pendek. Ketika pinjaman jangka pendek jatuh tempo, lembaga keuangan akan menerima pembayaran kembali pokok dan bunga dari pinjaman, yang mengurangi jumlah total pinjaman yang beredar. Misalnya, bank memberikan pinjaman sebesar 1 miliar dan peminjam membayar kembali 200 juta. Maka, aset pinjaman bank akan mengalami run-off sebesar 200 juta. Yang kedua ialah deposito berjangka. Deposito berjangka yang jatuh tempo tidak akan diperpanjang atau diinvestasikan kembali, sehingga jumlah deposito di bank berkurang. Misalnya, jika nasabah memiliki deposito berjangka senilai 500 juta yang jatuh tempo, dan nasabah menarik semua dananya, maka liabilitas bank juga akan berkurang sebesar 500 juta. Run-off dapat berdampak signifikan pada probabilitas lembaga keuangan melalui beberapa mekanisme. Di antaranya yaitu, yang pertama, pengurangan aset yang menghasilkan pendapatan. Ketika aset seperti pinjaman dan investasi jatuh tempo dan tidak diperpanjang, lembaga keuangan akan kehilangan pendapatan dari imbal hasil yang dihasilkan oleh aset-aset tersebut. Ini mengakibatkan pengurangan dalam total pendapatan jumlah yang diterima. Sebagai contoh yaitu, jika suatu bank memiliki portofolio pinjaman yang menghasilkan bunga sebesar 10% dan pinjaman tersebut jatuh tempo tanpa diperpanjang, maka bank akan kehilangan pendapatan dari bunga yang sebelumnya dihasilkan. Dengan demikian, total pendapatan bank berkurang yang dapat menekan profitabilitas. Yang kedua, ada pengurangan liabilitas yang memerlukan pembayaran bunga. Sebaliknya, ketika liabilitas seperti deposito atau pinjaman jangka pendek berkurang, lembaga keuangan juga mungkin kehilangan kewajiban untuk membayar bunga atas liabilitas tersebut. Hal ini dapat mengurangi biaya bunga yang harus dibayar, tetapi hal ini juga berarti pengurangan jumlah dana yang tersedia untuk investasi kembali. Sebagai contoh yaitu, jika bank memiliki uang sebesar 1 miliar dalam deposito berjangka dengan suku bunga sebesar 5% yang jatuh tempo dan tidak diperpanjang, biaya bunga bank akan berkurang. Namun, kehilangan liabilitas ini juga berarti bahwa bank tidak akan memiliki dana tersebut untuk dipinjamkan kembali atau diinvestasikan, yang dimana dapat memengaruhi potensi pertumbuhan dan profitabilitas di masa depan. Selain itu, untuk mengelola dampak run-off secara efektif, lembaga keuangan juga perlu menerapkan strategi manajemen yang tepat. Antara lain yaitu rebalancing aset dan liabilitas. Rebalancing merujuk pada penyesuaian portofolio aset dan liabilitas lembaga keuangan untuk memastikan bahwa mereka tetap dalam keseimbangan yang sehat. Dalam konteks run-off, lembaga keuangan dapat menginvestasikan kembali dana yang dihasilkan dari run-off ke dalam aset baru yang menghasilkan pendapatan untuk menjaga arus kas positif.
Contoh dari strategi rebalancing yaitu, jika bank mengalami run-off pada pinjaman, mereka dapat mencari nasabah baru untuk memberikan pinjaman baru ataupun membeli instrumen investasi baru yang menawarkan imbal hasil yang baik. Dengan menggunakan hasil dari run-off untuk mendiversifikasi portofolio investasi, lembaga keuangan dapat mempertahankan pendapatan dan meminimalkan dampak negatif dari run-off itu sendiri. Yang kedua ada pengelolaan likuiditas, yaitu mengelola likuiditas sangat penting ketika menghadapi run-off. Lembaga keuangan harus memastikan bahwa mereka memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan melakukan investasi baru. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur cadangan kas dan memilih instrumen investasi yang liquid. Untuk contoh strategi pengelolaan likuiditas yaitu menyimpan sejumlah kas yang memadai untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya meskipun terjadi run-off. Yang ketiga yaitu perencanaan strategis. Perencanaan jangka panjang juga penting dalam manajemen run-off. Lembaga keuangan harus merencanakan potensi run-off dalam proyeksi keuangan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi resiko yang akan terjadi. Sebagai contoh strategi dari perencanaan jangka panjang yaitu menerapkan analisis stres untuk mengevaluasi dampak dari run-off pada kondisi keuangan lembaga keuangan dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangi dampaknya. Baik, untuk di slide selanjutnya, yaitu mengenai arus kas dari aktivitas luar neraca. Apa sih arus kas dari aktivitas luar neraca? Arus kas dari aktivitas luar neraca merupakan transaksi yang tidak tercatat di neraca perusahaan, tetapi dapat mempengaruhi arus kas dan risiko keuangan dari lembaga keuangan secara signifikan. Aktivitas ini sering digunakan untuk mengelola risiko, meningkatkan likuiditas, ataupun menghasilkan pendapatan tambahan. Untuk penjelasan lebih detail akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ialah derivatif. Derivatif merupakan instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari nilai aset dasar atau aset pokok, yaitu underlying asset, seperti saham, obligasi, komoditas, ataupun suku bunga. Derivatif tidak memiliki nilai intrinsik. Sebaliknya, nilainya ditentukan oleh perubahan harga aset yang mendasarinya. Derivatif juga memiliki beberapa jenis, yaitu pertama yaitu kontrak berjangka atau futures, di mana kontrak yang mengharuskan pembeli untuk membeli dan menjual kontrak yang mengharuskan pembeli untuk membeli dan penjual untuk menjual aset pada harga tertentu di masa depan. Futures biasanya digunakan untuk melindungi dari fluktuasi harga. Jenis derivatif yang kedua yaitu ialah opsi atau options, yaitu memberikan hak tetapi bukan kewajiban kepada pembeli untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah ditentukan sebelum ataupun pada tanggal tertentu. Dan yang ketiga yaitu swap, yaitu perjanjian antara dua pihak untuk menukar arus kas berdasarkan nilai pokok tertentu. Swap sendiri merupakan swap suku bunga yang misalnya digunakan untuk mengelola risiko perubahan suku bunga.
Selanjutnya ada penggunaan dari derivatif, yaitu manajemen resiko. Lembaga keuangan menggunakan derivatif untuk melindungi diri dari risiko yang terkait dengan fluktuasi suku bunga, nilai tukar, ataupun harga komoditas. Misalnya, sebuah bank dapat menggunakan swap suku bunga untuk mengonversi pinjaman berbunga tetap menjadi pinjaman berbunga mengambang, guna mengurangi risiko suku bunga. Yang kedua, menghasilkan keuntungan. Selain untuk hedging, derivatif juga digunakan oleh trader untuk spekulasi. Trader dapat memanfaatkan pergerakan harga di pasar untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan posisi yang diambil dalam kontrak derivatif. Selanjutnya ada dampak arus kas. Arus kas masuk dan keluar, transaksi derivatif dapat menghasilkan arus kas yang signifikan baik masuk maupun keluar, tergantung pada perubahan nilai aset dasar. Arus kas ini tidak dicatat di neraca, tetapi dapat berdampak besar pada likuiditas dan manajemen kas lembaga keuangan. Dampak selanjutnya yaitu risiko dan volatilitas. Aktivitas derivatif juga menambah kompleksitas dalam pengelolaan risiko karena pergerakan harga yang tidak terduga dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Yang kedua merupakan jaminan. Jaminan adalah bentuk perlindungan atau jaminan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan untuk memastikan pembayaran utang ataupun kewajiban finansial lainnya. Jaminan ini biasanya dihasilkan dalam bentuk kontrak yang memberikan kreditor kepastian bahwa mereka akan menerima pembayaran meskipun debitur gagal memenuhi kewajibannya. Untuk jenis jaminan yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jaminan perorangan, yaitu ketika individu atau perusahaan memberikan jaminan untuk membayar hutang atas nama debitur. Jenis jaminan yang kedua ialah jaminan bank, di mana bank memberikan jaminan bahwa utang debitur akan dibayar sesuai ketentuan kontrak. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai penjamin. Selanjutnya ada penggunaan jaminan, yaitu menjamin pembayaran utang. Jaminan sering digunakan dalam pinjaman bisnis, di mana bank memberikan jaminan untuk menutupi potensi kerugian dari pinjaman yang diberikan kepada debitur. Yang kedua ada perdagangan internasional. Jaminan sering digunakan dalam perdagangan internasional untuk memberikan kepastian bahwa transaksi akan diselesaikan untuk mengurangi resiko bagi pihak yang terlibat. Selanjutnya ada dampak arus kas. Arus kas potensial. Meskipun jaminan tidak menciptakan arus kas langsung, mereka dapat mempengaruhi arus kas dalam situasi tertentu. Jika debitur gagal membayar, lembaga keuangan harus membayar sesuai jaminan yang bisa menyebabkan keluarnya kas yang signifikan. Yang terakhir yaitu risiko likuiditas. Jaminan dapat menciptakan risiko likuiditas, terutama jika jaminan tersebut diaktifkan dan lembaga keuangan harus memenuhi kewajiban yang diakibatkan oleh jaminan tersebut. Masih dalam arus kas dari aktivitas luar neraca, yang selanjutnya yaitu adalah perjanjian sewa, yang merupakan kontrak di mana satu pihak atau penyewa setuju untuk menyewakan aset dari pihak lain yaitu pemilik selama jangka waktu tertentu. Aset yang disewakan bisa berupa peralatan, kendaraan, gedung, ataupun properti lainnya. Terdapat beberapa jenis perjanjian sewa. Yang pertama yaitu sewa operasional. Penyewa menyewa aset untuk periode singkat
dan pemilik tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan risiko. Yang kedua yaitu sewa pembiayaan. Penyewa membayar untuk menggunakan aset selama masa sewa dan seringkali memiliki opsi untuk membeli aset tersebut di akhir masa sewa. Selanjutnya ada penggunaan perjanjian sewa. Akses aset yaitu perjanjian sewa memungkinkan penyewa untuk menggunakan aset tanpa harus mengeluarkan kas besar untuk pembelian secara langsung. Perencanaan keuangan. Dengan menyewa, perusahaan dapat merencanakan arus kas mereka dengan lebih baik karena mereka dapat meramalkan pembayaran sewa yang akan mendatang. Selanjutnya ada dampak dari arus kas. Yang pertama, arus kas keluar. Pembayaran sewa biasanya merupakan arus kas keluar yang tetap yang mempengaruhi likuiditas. Penyewa harus memastikan bahwa mereka memiliki cukup kas untuk membayar sewa secara teratur. Arus kas masuk untuk pemilik. Bagi pemilik, perjanjian sewa menghasilkan arus kas yang stabil yang bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan. Dan yang terakhir ataupun keempat yaitu surat kredit. Surat kredit sendiri adalah instrumental keuangan yang diterbitkan oleh bank atas nama kliennya, yang dimana menjamin bahwa pembayaran akan dilakukan kepada penerima yang biasanya yaitu penjual ataupun kreditor, selama syarat tertentu terpenuhi. Surat kredit sering digunakan dalam perdagangan internasional untuk memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual. Untuk jenis surat kredit terdapat dua jenis. Yang pertama ialah surat kredit tidak dapat dibatalkan atau irrevocable letter of credit, yaitu surat kredit yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. Untuk jenis surat kredit yang kedua ialah surat kredit yang dapat dibatalkan atau revocable letter of credit, yaitu surat kredit yang dapat diubah ataupun dibatalkan oleh pembeli tanpa persetujuan dari penerima. Untuk penggunaan surat kredit, yang pertama ada pengurangan risiko. Surat kredit membantu mengurangi risiko non-pembayaran bagi penjual dalam transaksi internasional, karena bank menjamin pembayaran selama syarat tertentu terpenuhi. Yang kedua yaitu fasilitasi pembayaran. Surat kredit memungkinkan pembeli untuk melakukan pembayaran dengan cara yang aman, dengan memberikan jaminan kepada penjual bahwa pembayaran akan diterima setelah syarat telah terpenuhi. Yang terakhir ada dampak dari arus kas. Arus kas masuk, yang pertama yaitu arus kas masuk untuk penerima. Jika syarat dalam surat kredit dipenuhi oleh penerima atau penjual, maka akan menerima pembayaran dari bank yang menciptakan arus kas masuk yang signifikan. Dan yang kedua yaitu arus kas keluar untuk pembeli. Setelah syarat terpenuhi, pembeli akan mengeluarkan kas untuk membayar bank sehingga menciptakan arus kas keluar. Hal ini bisa mempengaruhi likuiditas pembeli, terutama jika surat kredit bernilai tinggi. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Dari materi di bab ini, kelompok kami menyimpulkan mengenai model repricing dalam manajemen risiko dan profitabilitas. Yang pertama ada pentingnya model repricing, yaitu memberikan struktur dan pendekatan sistematis untuk memahami bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya bunga lembaga keuangan.
Selain itu, ada juga beberapa aspek yang membuat model ini penting. Yang pertama ada mengelola risiko suku bunga, yaitu dengan identifikasi aset dan liabilitas sensitif, dan analisis gap repricing. Yang kedua ada memaksimalkan profitabilitas, yaitu dengan optimasi pendapatan bunga dan pengelolaan liabilitas. Selain itu juga terdapat kelemahan dari model repricing. Meskipun model repricing merupakan alat yang berguna, ia memiliki beberapa kelemahan yang harus diperhatikan seperti tidak mempertimbangkan perubahan nilai pasar, yang dimana maksudnya yaitu model ini tidak mempertimbangkan dampak dari perubahan nilai pasar yang terjadi meskipun suku bunga tetap stabil. Nilai pasar aset dan liabilitas dapat berfluktuasi akibat faktor lain dan ini tidak diakui dalam model repricing. Untuk kelemahan yang kedua yaitu mengabaikan perubahan arus kas. Ketiga, tidak mempertimbangkan aktivitas luar neraca. Selanjutnya ada rekomendasi penggunaan model repricing bersama alat dan teknik lain. Agar lembaga keuangan dapat mengelola dampak perubahan suku bunga dengan lebih efektif, mereka harus menggunakan model repricing bersama dengan alat teknik lainnya, seperti analisis konveksitas, penggunaan derivatif untuk lindung nilai, strategi rebalancing aset dan liabilitas, serta manajemen likuiditas yang baik. Dan kesimpulan akhir dari presentasi kali ini yaitu model repricing adalah alat penting untuk manajemen risiko dan profitabilitas dalam lembaga keuangan meskipun memiliki kelemahan dengan mengintegrasikannya dengan alat dan teknik lain. Lembaga keuangan dapat lebih baik memahami dan mengelola dampak perubahan suku bunga pada profitabilitas mereka. Dengan pendekatan yang holistik, lembaga keuangan dapat mengoptimalkan pendapatan, mengelola risiko dengan lebih baik, dan menjaga keberlanjutan operasional di tengah fluktuasi pasar yang tidak terduga. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan dan menyimak presentasi kami pada hari ini. Kami berharap informasi yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan serta pemahaman yang lebih baik mengenai manajemen risiko. Kami juga mendorong semua pihak untuk terus belajar serta mengikuti perkembangan terbaru dalam manajemen aset, liabilitas, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam konteks perubahan pasar yang cepat. Jika ada pertanyaan ataupun diskusi lebih lanjut, kami dengan senang hati akan menjawabnya. Kami percaya bahwa kolaborasi dan pertukaran ide akan memperkaya pemahaman kita bersama. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi kalian. Mari kita terus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.